Jadi yang mau dipuji itu adalah Allah. Tidak ada yang patut dipuji selain daripada Allah. Nah, itu yang kita ingat itu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, tunggu tertanya kadang-kadang jawab. Tanya Allah itu ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ba orang kapia tu dikasih jo rezeki kayak kayu. Awak orang Islam banyak yang macam saya faham. Rezeki tak serupa orang kapia ada ya Allah. Karena ada tanya tu ya. Ya kadang-kadang dikasih rezeki adalah tanda dia rajin berusaha, dikasih betul lah memang itu dunianya Bu. Tapi belum tentu dia akhirat bahagia. Kalau kita Bu dikasih Allah dan disayangi. Kalau orang kafir itu dikasih tapi tidak disayangi. Rasakan nanti di akhirat. Karena Bu banyak orang kafir nih, orang kaya-kaya bunuh diri akhirnya menyendiri di pulau segala macam akhirnya mati di situ banyak tuh. Jadi yang penting ya Bu ya, hati kita lapang ya Bu ya, dengan pengasihnya Allah dan penyayangnya kepada kita. Doa kayak badang apa nih metong Bu, nangkari bau nangkari makan sepiring nasi hidup yang sehari. Doa, tapi namun begitu kita tetap berusaha ya Bu, tidak ketika Makkah ya Bu, itu pulau ya Bu. Jadi jangan kita putus asa. Ya, sudah kita berusaha laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Bagi kamu usahamu ya, sekedar usahamu kata Allah, laha maka sabat wa alaiha maktasab, dan kepadanya atas usahanya diberikan Allah. Allah berikan kepada kita atas usaha kita. Nah, itu. Jadi kita harus tetap bersyukur. Jangan jadi orang yang pemalas, itu adalah kuncinya. Sehat itu pemalas. Kecuali sakit suruh, tapi saat itu jangan lupa memuji Allah, melaksanakan perintah Allah. Nah, orang itu kadang-kadangnya sibuk nak mencari duit aja dia, tapi tidak ingat dengan salat. Memang dikasih Allah, memang dikasih, dikasih betul oleh Allah tu. Banyak orang-orang tak pernah salat kaya dia. Jangan menyebabkan kita lemah iman Bu. Anu salat ya orang tu tidak salat kayonya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Jadi kita orang beriman ini Bu, percaya kita bahwa ada hari kemudian. Kalau orang kafir dia tidak percaya, ateis itu tidak percaya dia. Kalau dah mati tidak ada lagi, tidak ada dunianya lagi, tidak ada hari berbangkit, tidak ada. Dunia ini ada aja terus silih berganti, tidak ada akhirat. Jadi mana ada orang mati ya hidup kembali bilangkan bahwa ada surga, ada azab kubur. Itu jadi dia kenanya tidak percaya kepada yang gaib. Ya, kalau ukur iman kan ada percaya kepada yang gaib. Kalau tidak beriman dia tidak percaya kepada yang gaib. Itu saja bedanya dengan kita. Kita percaya kepada yang tidak pernah kita lihat, tapi kita baca dalam kitab Al-Quran. Al-Quran ada. Ya, tuh Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian, raja. Boleh juga memiliki Malik, raja, artinya boleh yo. Jadi Allah lah yang punya kekuasaan di alam ini. Dialah yang menjadikan alam. Dia yang berkuasa. Ya, suatu masa kita akan dibangkitkan, ya, dimatikan dulu seluruhnya Bu. Setelah itu kita hidup kembali. Kapan? Itu tidak tahu Bu. Tapi tanda-tanda kiamat yang dah ada dalam kajian. Anak lah banyak dulu aku keinduknya, ya Bu. Banyak gedung-gedung tinggi bermunculan. Itu kata tanda kiamat. Kalau banyak orang hantar membangun segera jurang gini. Ya, bangun masjid bagus-bagus tapi orang masuk tak tu. Anak-anak lah berani kepada orang tuanya dan melawan.
Ya Bu, banyak tu tanda-tanda kiamat tu ha. Nah, Malik yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah. Menyembah itu boleh diartikan beribadah. Namanya nyembah kalau dia akan bersembah. Tiba dari kamu bertemu nak menyembah dia nama tu. Persembahan kalau orang awak Minang kan. Jadi banyak arti sembah ni. Kalau kepada Allah ya itu beribadah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah. Menyembah itu artinya ibadah. Dan kepada Engkau kami minta tolong. Jadi kalau begitu tak perlu bobek kalau sakit. Kan itulah arti dia enak. Tak boleh ada arti di situ. Ya. Kita seharus berusaha. Usaha dulu berobat. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya kan gitu. Awak harus sekolah dokter. Dokter itu yang dipelajari secara dunia kan tak? Daun-daun tu saja tu bisa jadi ubat. Awak tak tahu? Bagi buku. Ada buku ubat herbal semua macam. Madu Korea kan ubat kau tu. Ada tu di dalam Al-Quran. Jadi ubat. Bacalah bismillah sebelum minum. Bisanya menjadi ubat. Jadi yang penting keyakinan awak Bu ubat ke dukun. Tengok dukunnya Bu. Dukun lain salah dukun tu tadi. Ya, bersandikan ke Allahnya. Kadang-kadang ada pakai setan Bu. Dukun tadi ada setan yang membimbingnya, dia tak salah kawan je setan. Setan tu bisa sampai ke langit ketujuh tu mencari keadaan bumi ku Bu. Tahunya tu. Malaikat-malaikat yang ada di bumi, kan gaib. Setan tu bisa tahu nang gaib. Karena dibisiaknya ke dukun kawannya tadi kan. Memang iyo yang mencilok barang ibu tu rambutnya keriting ikut segala macam. Sekarang ada benarnya Bu. Sebenarnya kawan dia bili tahu. Kadang ada jadi tipunya. Setan tu kan penipu. Ada benar, ada menipu, ada segala macam. Jadi kita tu tidak boleh terlalu percaya kepada dukun. Tabib sama je dukun, tapi ya yang dipercaya itu dukun yang ahli ibadah. Nabi Muhammad dukun tu. Tidak harus kena dokter kan. Siapa membimbingnya? Malaikat. Malaikat yang majar di sarung. Ya, tangan orang aja Bu, ya patah tu digigit aja elok boleh. Ada sahabat tu digigit si pasannya waktu dikejar musuh lari ke gua. Tu Rasulullah tu dilindungi de kawan-kawan. Dek kerana sayang cinta ke Rasulullah tahannya digigit dek ada masuk pasan tu Bu sampai Kami makan bersama. tak apa dah beres. Bu sampai ditahannya sakit tu di sahabat tadi takutnya tahu Rasulullah secara lalu di pangkuannya manitialah ayam matonya ke Rasulullah. Terkali Rasulullah, engkau menangis. Ada apa? Tipunya lo ada kakinya digigit di sepasang. Bilang Bu, macam-macam yang ada Bu ya. Dan itu Rasulullah diakui juga di sehat. Ini kawat dan jadi cucu bom. Dan senang loh yang liwa benar cewa. Siapa awak? Siapa? Itu Bu, kita tahunya minta tolong ya. Minta tolong kepada dokter, tapi jangan lupa minta waktu salat tahajud malam. Jadi yang dulu itu tidak saya usahakan. Usaha dengan dengan doa. Itulah kasih tu painnya tu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atakana dia. Badan awak sehat ya. Alhamdulillah, Bu sehat-sehat saja. Bersyukur ya. Orang sabai awak tu dapat pandai jalan le. Awak ambulah 70 orang buat. Alu nak dokter Rasul. Tak kenal dia menyambut awak sangat bersyukur ke Allah. Tak ada awak tergiur di dunia oleh doa. Tu piti dicari ya nak. Tu piti cari. Tak ada. Dulu awak kan banyak tanggungjawab. Awak mengkolan anak. Kini ada anak dari perkara tu. Itu lupa anak.
Biarlah awak untuk mensyukuri nikmat Allah, mengajar ibu mengaji kau je lah ya. Jadi itu tadi maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami minta tolong. Apa artinya bu? Jangan awak minta tolong segala ya Allah, kalau sakit ya Allah. Sanalah penyakit nak taluk dia ya Allah. Lah sakit baru terkena nak salat. Kan gitu. Lah sakit lah kena musibah baru terbaik Allah. Kalau taubat tu akan tu sehat bu. Kalau awak rajin ibadah aku, ketika awak sehat, kau rajinlah ibadah. InsyaAllah ya, apapun yang akan terjadi terhindar awak dari musibah-musibah. Dengan syarat kawarake itu dari rumah ya bu. Kita baca doa kan bu. Doa kapai barangke keluar rumah apa bu? Tawakal tu Allah la haula wala. Kadang-kadang memang takdir awak kadilanggau tu bisa berubah bu takdir tadi. Tahinda asalnya. Bisa bu, takdir bisa dirubah dengan doa tu. Awak berdoa kalau takdir tu lalu. Dan awak kena tahu bisa Allah menghindari diri kita dari segala macam musibah. Ya bu. Kemudian dinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu bu. Al-Quran ko jalan yang lurus ko. Rajin ibu baca Al-Quran tu, baca makna sawalah. Dari bahasa Indonesia kan nak perlu benar ibu harus tahu cik arti dong. Boleh beraja jo awak enak. Tapi awak lah semua ikut. Kadang-kadang mak kerja tadi tak masuk ambil kadang-kadang kan ada Al-Quran yang ada cik urut tu arti di bawah. Al-Quran perjus tu ada di bawah tu. Ya. Jadi ibu jangan penuh terlalu berhitung untuk agama bu. Ya, ingin ibu secara bahasa Indonesia-nya, dia Al-Quran yang pakai arti biasa salahnya. Ingin ibu mengetahui cik urut artinya. Bali yang perjus tu. Alladzi yang amanu beriman, amilu beramal, salih. Cik urut tu yang arti. Dua tu bu, ya. Kalau ingin bisa belajar di rumah tu. Jadi yang penting bana bu membaca kula makratun. Kalau arti itu baca di rumah, berarti cik aku. Ya, ketahui aja artinya di bahasa Indonesia tidak masalah bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami beribadah atau menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Kan arti bahasa Indonesia tu. Ya. Ihdinas. Kalau dalam salat teringat dalam hati, tidak perlu dulu baca. Yang dibaca adalah huruf Arabnya. Kalau bayangan aja bahwa itu artinya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Nah, sering baca Al-Quran, nah bacalah artinya. Tiap ayat yang kita bacalah artinya. Sering mendengarkan pengajian, kan Al-Quran yang dibahas ustaz-ustaz itu bu ya. Al-Quran ya, umpamanya cara salat, ya, udah belajar tauhid umpamanya. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul ya menjadi orang yang bertakwa, orang beriman dan bertakwa. Apa yang harus kita hindari ya, yang percaya ke cincin. Kan itu kadang-kadang awak salat tapi percaya je awak. Dikit orang puraca atau cincin gua kalau pakai gua tu laku nak ibu, kita nak jadi ibu. Jangan percaya orang itu ke situ. Nak ada cik tu loh. Syirik awak ya. Tak ada benda punya khasiat dua Allah sadonya yang menentukan ya bu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Apa artinya? Tidak jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim. Apa jalan yang sesat? Itulah tadi yang dilarang oleh Allah. Awak kerajuan tu jalan sesat kan. Termasuk jom pakai cek orang, fitnah orang, membanci orang, kerimuli ko
Hati-hati nak bisa kecelan yang sasik hati banyak dosa tu kecelan yang sasik baiknya. Dijago selalu dijago tangan dijago kaki dijago kaki langkahkan ke musaji acok. Lewat separuh mua biar guna. Aku tangan banyak memberi bersedekah awak dua tetangga awak susah dibantu atau dipinjamkan. Kadang-kadang orang ku ada dulu pura-pura susah di Bali ni nak dengan binti itu nyala binti kawan. Tu tengok lo dulu bu ya. Buat perjanjian. Kalau ibu mau menyalam binti kata Rasulullah harus ada tanda tangan dan putih. Jangan salah-salah gitu yo. Kalau ada pakai tulisan itu bisa diadili nanti kalau tidak mau membayi orang kalau sebenarnya susah jalan dia makanya bu kalau manggil ada bantuan kau bu orang yang paling laki jawab siapa dan laki saudara awak tu dahulu kan sudah itu tetangga laki jalan dia tapi kalau ada orang jalan-jalan yang bawa gendong anak ketik belum tentu dia anaknya bu awak nak jalan dia kerana dipinjamnya anak orang orang percaya enak Tetangga tu hutang payah bayar. Itu mungkin bisa lihat dulu caranya. Awak kasihan tak kasih? Kerana royal enak. Sudah disalahkan sembarang payah je piti tadi. Takkan masuk payahnya. Itulah. Jadi kita ni orang yang bertakwa itu orang berhati-hati tu aja bu. Jangan ceroboh awak. Kok nyalang piti kawak kan? Sudah itu karinya disalahnya. Harus tahu keadaannya. Orangnya pembali, pemboros. Sudah disalahkan sembari-bari je. Kan gitu memang anaknya sekolah, tak ada sekolah. Dia tahu tu. Orang nan perlu dibantu. Perhatikan. Kalau tahu rasanya enak. Enak usah salahkan piti. Tak usah dipinjamkan. Terangnya maaf yo. Hamba tak bisa meminjamkan. Jangan awak. Tak sakit hati. Kasih aja kak, sedekah aja. Jadi kita berapa kita kasih, udah. Dia tak mau, dia banyak dia. Tak ada, bilang aja kalau ada gitu, bilang aja. Ini bu kan kadang kan bilang enggak kan berdosa pula ke orang kan kita ada yang Ada tapi tak makan. cuma cara membilangnya sama orang tuh bu payahnya. Jadi kalau kita dah minjamkan enggak ditagih hutang kata orang nggak boleh juga kan bu. Hutang tuh harus ditagih kan. Jadi awak ini kan bukan apa kadang awak tagih sekali. Ini jawaban orang tuh awak tagih sekali 2 kali 3 kali dah bosan kan. Jadi kan enggak tagih lagi dong. Orang tu pun enggak diingatnya pula lagi dong bu. Kalau enggak tagih mungkin rasanya senang kan. Itu yang banyak kejadian sekarang ya bu. Banyak bu. Ya bu. Jadi dalam agama ini menagih ini hanya 3 kali bu. Sekali awak tagih, tidak jadi bayarannya. Dan kedua kali ditagih, tidak jadi bayarannya. Dan 3 kali tidak je. Tu wajib awak menagih tu. Tak ada sekatakan awak tu. Sagan awak enggak. Padahal kamu menyuruh tu. Malapih nurang tu awak harus lo. Malapihnya dari hutang tu jabat dosonya meninggal hutangnya. Kalau sempat meninggal tu kan meninggal hutang. Tu awak berarti meninggalkan bayarlah hutang kita nanggung pun dah tantur hai. Kalau semua awak kan basuh awak basuh awak ya. Tolonglah bayar. Tak nanggung membayar. Nang 2 kali 3 kali tak yo. Lalapi awak. Itu piti itu dari Allah yang mengganti ibu. Jangan takut ibu. Jangan takut. Yang pasti ganti Allah di dunia entah anak awak tapi sekarang tanah awak bersaki adalah di mana awak ke ganti Allah awak baik mencari sini tak tahu ke itu jawab awak karena payahnya bu tidak di dunia di akhirat dia di dunia akan diganti Allah atau di akhirat yakinlah pasti diganti Allah itu tak seketik dulu ya 1 biji awak sedekahkan niatnya lah sedekah lagi sama orang tu diganti 700 ke tangkai. Setiap tangkai 7 tangkai setiap tangkai itu berbuah 100. Itu dalam Al-Quran. Itu jadi Allah kawak. Jadi jangan camih awak. Kalau kamu tapi jangan mau hutang banyak-banyak bu. Saya beli 10 juta 2 hadiahnya. Tu sesuai dolah hendak jawab awak. Itu jangan awan teman-teman diganti Allah awak di dunia. Para piti na bu. Taruh perlu nawak. Itu bu. Ada orang minta sumbangan ke rumah bu. Suami
Ah. Kalau barangkali bukan sekali-sekali magi ibu yo datang ke rumah. Sekali kebetulan tinggal dekat rumah kakak. Ya. Pas rumah kakak gimana lo? Bagalang ame, bau ndak datang kakak itu kan betul. Bisa datang ke rumah ndak? Hubungannya lah bu. Karena kita Nah, lah kalau mau sabit tadi. Lah jawabannya Bu. Ibu bertanya, ada orang minta sedekah, tapi ibu kan tak kenal berarti ya, tidak kenal. Makanya kata Rasulullah, yang paling berpahala kita memberikan sedekah ini kepada orang yang paling dekat dengan kita. Awak sanak, sahabat saya dua, enak. Tapi nak tanggung jawaban awak lah. Tak tanggung jawab awak lah, dia lah berkeluar tapi susah lakinya umpama ndak mencari, ndak beruntung awak berpiti. Itu dua bagian tempat tamu. Lah, kalau dapet ibu, awak pasti sedekah tu sampai mengeluarkan zakat lah istilahnya. Zakat awak tadi dia kesadunya kurang dari pihak saudara awak tadi. Yang surang yang susah hidupnya. Ibu ngaluan berita, dia kena berita. Suatnya nak saya minta di modal kan itu dah sabana lebih afdal bu. Jadi jangan sekete-sekete, teman-teman buang. Nang kadu ndak do saudara awakku mampu ya, mampu. Itu baru tetangga awak jadi tetangga awak tinggal di rantau. Ada orang macam ni kalau awak mengeluarkan zakat itu kan sama sedekah wajib, sedekah sunat kan. Infak itu beda-beda tu ya. Ada yang mengatakan kalau di mana kita tinggal harus di situ keluarkan zakat. Ada yang mendengar dulu. Berarti berlawanan dengan kaji itu. Sedangkan Rasulullah mengatakan yang diutamakan adalah saudara kita. Tidak ada Rasulullah saudara kita yang sama tinggal dengan kita. Tidak ada sambungannya dulu. Jadi awak jangan membuat hukum sendiri. Walaupun saudara kita tinggal di Medan, awak di Dumai. Karena susah bu, ya. Transfer je lah melalui mobile banking bisa, jual pay bisa transfer di dia. Mereka tahu nomor rekeningnya, tak susah kan? Ini ada pula yang buat kaji. Tak sah orang mengeluarkan zakat di mana tinggal harus orang tetangga. Tetangga bukan tak boleh, utamakan dulu sana awak yang susah. Walaupun dia di kampung, baru tetangga dikasih dong. Ala kadar ya bu ya, diutamakan saudara kita. Jadi itulah karena itu kan, hendak lagi lah. Ini barang ini banyak bu. Sedekah ringan. Hah? Orang katakan sedekah yang ringan. Kau hati, kau dah tahu. Ada waktu tu ada apa ceramah ustaz kan, itu kan nyukai orang tu yang miskin, sehat kayak gitulah bu kan, tak sedekah. Itu kan lagi ya, jadi pak ibu itu sedekahnya kan. Yang kita tetap dapat pahala urusan ini yang baru itu urusan ini sama Allah kan. Karena itu memang itu bu. Inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, yang selapan tu yang terjadi. Harus kita ketahui orang tu punya indaknya, kayu indaknya. Tak sah lah. Orang tu tak kenal, tak sah dia. Orang tak tahu kayu indaknya. Masjid kan gitu, buku masjid. Pesantren bu. Assalamualaikum katanya kan. Kadang memang ada juga orang tu yang karet. Awak pernah dapat sekali tu bu. Mungkin kan entah karena sibuk, mungkin awak merasa mungkin memang diri awak yang salah kan, salah jawab lah gitu kan. Pas tu waktu tu sangat sibuk lah jawab assalamualaikum, maaf dulu pak. Jadi assalamualaikum itu perlu sempat awak menjawab kan salah awak tu kan. Iya. Berang abang tu bu. Sudah tu kan terasa awak. Tadi memang jawab salamnya lagi awak kan nak bilang maaf gitu kan. Karena sibuk tu belakang. Kalau minta sedekah biasa lagi aja lah sekedar. Kan tak boleh orang miskin ditolak. Itu aja ya. Awak tak tahu kan bu. Tapi jangan awak dia yang banyak awak tak tahu bu. Kerana Zakat fitrah ni bu ya. Habis puasa raya ni zakat fitrah ya. Raya kadang ya. Sebelum orang maksud salat datanya. Ini bu. Mana kita dulukan masjid dekat kita apa masjid yang jauh? Yang utamakan dekat kita lah. Itu yang namanya tetangga tadi. Yang dekat kita. Mengeluarkan zakat fitrah itu kan sedekah juga nama itu utamanya zakat fitrah ya. Boleh juga ke kampung kita. Kalau banyak boleh. Itu sekarang bu
beras 2,5 kilo. Dengan uang gitu. Boleh dihargai dengan Bisa hargai. ibu makan beras apa? Beras tinggi, jadi dia bayar uang. Ada uang. Apa beras yang kita makan? Ya Bu. Nah, jadi ini ya Bu untuk memberikan sedekah, baik sedekah itu berupa zakat fitrah kan, ukuran beras. Jadi apa beras yang kita makan? Kita memang makan beras bulog ya, seukuran bulog kita kasih berapa bulog sekilo. Ya. Tapi ada saya dengar pengajian Lebih tak? dari Ustaz Hadi Hidayat, Mulia Hidayat ya. Dia bilang kan zakat fitrah ini berupa beras. Jangan diganti dengan uang. Ya beras yang kita zakat. Nah, jadi itu berbeda pendapat ya. Nah, Beras itu ya dihargai dengan uang, berarti itu namanya kias, disamakan dia dengan uang itu bisa beli beras diganti dibelikannya ke beras. Kadang orang tuh butuh kadang uang. orang tak beras dibelikannya Bu. Hah? Kebanyakan dibeli ke pakaian. Nah, itu terserah dia. Yang penting itu dalam ilmu usul fikih. Saya akan belajar dulu sekolah agama 7 tahun Bu. Itu ilmu qiyas namanya itu. Ya kesamaan daripada beras tadi. Nah, adalah uang disambungkan harganya. Lah, harga beras kita harga 1.800 kilo enak. Nah itu diberikanlah sama orang tuh 2,5 kali 1.800. Sudah diberikan, dia terserah dia nak makan beras ke dia pingin supaya uangnya berlebih ya diberikanlah beras murah, terserah dia. Yang penting kita berikan seharga beras yang kita makan. Yang mungkin lebih bermanfaat bagi si miskin dari itu lagi daripada beras kita kasih yang bagus. Dia orang susah, dia pingin lebih. Awak piti je lah. Sama. Jadi tidak harus kita mengikut Hadi Hidayat. Yang penting jangan sampai nak bersedekah awak. Karena pendapat ini banyak. Ulama banyak, tak semua yang sama dengan Hadi Hidayat pendapatnya. Dah Bu. Itu sampai di situ dah habis waktu ya Bu ya. Jadi kita cukupkan sedemikian. Dan nanti hari Senin lagi kita bahas lagi ya Bu ya. Panjang lebar ya Bu. Jadi sama juga ya Bu. Tadi kan Ibu udah nyimak bacaan. Saya kirim nanti bacaan itu tadi ke grup. Jadi tidak baca pun tak masalah Ibu ya. Yang penting dah tahu, dah baca tadi bersama ya Bu. Jadi hari Senin nanti Ibu baca masing-masing lagi. Ya Bu. Itu saja dulu yang dapat kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.